warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lagi dan lagi kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya. Dan hanya dengan cara bersyukur, Allah berjanji dalam firman-Nya akan menambahkan nikmat-Nya kepada kita. Kita juga tidak lupa untuk selalu bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan selalu kita bersalawat kepadanya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak mudah mengenali kita dan kita akan mendapat syafaat daripadanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam beberapa ayat Al-Quran dan keterangan-keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dijelaskan ada beberapa kriteria ataupun ciri-ciri calon penghuni neraka. Semua kita tentu tidak ingin masuk neraka, na'udzubillah. Karena neraka adalah satu tempat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membalas hamba-hambanya yang ingkar, yang ketika di dunia tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah. Oleh karena itu tentu kita mesti mengetahui apa-apa saja ciri-ciri orang-orang calon penghuni neraka, yang tujuannya adalah setelah kita mengetahui, mudah-mudahan kita dapat menghindari ini sehingga kita terbebas dari api neraka. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada banyak ciri disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran calon penghuni neraka. Namun tentu karena keterbatasan waktu pada kesempatan ini, hanya beberapa ciri saja yang dapat kami sampaikan. Di antaranya adalah yang pertama, Allah sebutkan dalam Al-Quran, calon penghuni neraka adalah mereka-mereka yang mensyarikatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir daripada ahli kitab dan mereka mensyarikatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tempatnya adalah fi nari jahannam. Mereka ditempatkan, dimasukkan ke dalam neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Na'udzubillah. Apa makna mensyarikatkan Allah? Kita meyakini ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Kita percaya bahwa ada yang memberikan rizki kepada kita selain daripada Allah. Dan ini membahayakan, karena memang dalam kehidupan kadang-kadang bisa terkecoh kita. Di dalam kehidupan masyarakat banyak ini terjadi. Ketika masyarakat, satu kaum atau kita sendiri mempercayai ada kekuatan lain selain kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menduakan Allah. Dan ini yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jauhilah perbuatan syirik, jauhkanlah mensyarikatkan Allah, karena ini akan mengantarkan seseorang menjadi penghuni neraka.
Yang kedua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, calon penghuni neraka adalah mereka-mereka yang curang. Curang di dalam kehidupan ini. Seorang pedagang curang dalam timbangan. Seorang politikus curang di dalam berpolitik. Banyak sekali hari ini kejadian-kejadian aneh yang kadang-kadang di luar logika kita. Karena terjadi kecurangan-kecurangan, seseorang yang menurut kebanyakan orang pasti menang dalam pilkada, dalam pilpres, dalam pileg, tapi ternyata karena kecurangan-kecurangan yang terjadi kemudian tidak menang. Secara dunia mereka tertawa, bersorak, tapi ingat, perbuatan curang adalah jalan menuju neraka. Orang-orang yang curang adalah orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Allah berfirman, wailul lil mutaffifin, celakalah, neraka wail bagi orang-orang yang selalu berbuat curang. Lalu kemudian, siapa lagi ciri orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka? Adalah mereka-mereka yang suka berdusta. Mereka-mereka yang suka berdusta. Berdusta adalah sesuatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya orang kalau sudah berdusta satu kali, berbohong satu kali, dia akan berdusta yang kedua kali untuk menutupi dustanya yang pertama. Dia akan berbohong dan berbohong lagi untuk menutupi kebohongannya yang pertama. Maka orang-orang yang suka berdusta, suka berbohong, akan membuat dia, menggiring dia menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Jangan pernah anggap enteng perbuatan dusta. Apalagi memanipulasi data dan lain sebagainya. Sehingga kadang-kadang kita terjebak dalam kebohongan, kita terjebak dalam dusta untuk membenarkan keadaan kita, lalu kita berbohong. Dan hari ini sering terjadi hal-hal seperti ini. Kadang-kadang orang yang berdusta lepas tertawa, terbebas dari penjara, dan orang yang jujur justru harus masuk ke dalam penjara. Dalam hukum dunia dia bisa menang, tapi ingat, dalam hukum Allah di akhirat kelak, si pendusta itulah yang akan masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita dijauhkan oleh Allah dari ciri-ciri orang yang akan masuk menjadi penghuni neraka. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.